Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah update energi love life cinta segitiga mereka Sun Moon Rising Venus-nya yang berada di Aquarius. Nanti akan ada 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Aquarius bersama dengan pasangan sahnya. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana energi Aquarius bersama dengan selingkuhannya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, mari ingatkan kembali di sini bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebahagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya akan vice versa, kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu menyikapi apa nanti yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja. Hubungan Aquarius bersama dengan pasangannya adalah di situ ada energi dari Knight of Pentacles ya, tapi dia energinya reverse, terbalik di situ. Baik ya. Nah, jadi di sini nggak tahu apa yang terjadi dalam hubungan mereka, namun pasangan sah dari Aquarius ini menganggap ini bukanlah sebuah hubungan yang sehat. Ini bukan lagi sebuah hubungan tuh yang nyaman gitu. Mungkin ada masalah ekonomi juga di sana yang mempengaruhi hubungan mereka gitu ya. Dan saya lihat mulai pasangan sahnya Aquarius ini dia sedikit beregois di sana, lebih memikirkan diri dia sendiri daripada memikirkan bagaimana kelangsungan, kesejahteraan, kebahagiaan, kenyamanan hubungan dia bersama dengan Aquarius ini gitu ya. Ini seseorang yang mencoba untuk clear aja, dia mencoba untuk tidak lagi berandai-andai, tidak lagi di situ berharap-harap kayak gitu ya. Dia hanya akan melihat apa adanya hubungan mereka ini dan kemudian mengambil langkah, dia mengambil sikap yang dimana itu menyelamatkan dirinya dia gitu ya. Atau mungkin di sini kalau sudah ada anak-anak tuh menyelamatkan anak-anak di sana gitu. Kalau dia ini ternyata seseorang yang misalnya dia ibu rumah tangga gitu, yang dia tidak punya penghasilan gitu ya, yang dia hanya mendapatkan mendapatkan support finansial dari Aquarius sebagai suaminya. Di sini dia mulai kayak mengirit, dia mulai di situ berhemat gitu ya. Jadi energinya dia, kita katakan lagi tuh energinya itu yang kayak lebih banyak dia save untuk dia sendiri gitu ya. Jadi dia kayak mulai panjang, dia pikirannya ke depan itu mulai panjang gitu. Jadi di sini dia tuh nggak akan mencoba untuk menyebabkan konflik di antara mereka, karena kondisi sekarang bisa dia bilang bahwa aku lagi nggak punya energi untuk ribut-ribut gitu ya. Yang sekarang aku akan melakukan sesuatu yang penting-penting aja. Nah, di situ dia. Jadi mulai untuk berpikiran cerdas di situ gitu ya. Mulai pakai trik di situ gitu. Jadi di sini nggak mau lagi ceritanya aku akan berkorban mati-matian kayak gitu ya. Enggak. Ini bisa dia masih tetap bertahan dengan Aquarius karena ada sesuatu yang dia butuhkan, yang dia anggap itu hanya bisa dia dapat dari Aquarius gitu ya. Atau jika selama ini dia adalah seseorang yang memberikan support terhadap ekonomi Aquarius atau ekonomi rumah tangga dia bersama dengan Aquarius, mulai orang ini kayak yang buka rekening pribadinya dia gitu ya, nyimpen dikit-dikit gitu ya, atau dia tuh sudah tidak mau lagi menalangi atau menutupi kebutuhan pribadinya Aquarius. Daripada aku kasih sama kamu, mendingan aku kasih sama anakku kayak gitu ya, atau mendingan ini aku simpan gitu. Nah, jadi mulai ada celengan apa itu rahasia gitu ya, mulai di sana. Jadi dia ini kayak yang aku melawan, misalnya aku tuh melawan sama Aquarius sekarang, terus untuk apa? Nah kayak gitu dia ya, mendingan nggak usah.
mendingan nggak usah di sana. Jadi dia ini hanya akan bersikap dengan diri dia sendiri gitu. Dia akan mengambil langkah tadi ya, seperti Mari katakan, dia akan mengambil langkah untuk lebih mikirin diri dia sendiri. Ya mungkin ini tidak bisa ini dikatakan sebuah keegoisan. Ya ini adalah upaya nyatanya dia yang dia anggap ini sebagai keharusan ya. Dia harus melakukan hal-hal tertentu kayak gitu. Jadi tidak mau lagi berinvestasi terlalu berlebih-lebihan gitu ya. Karena dia mulai kayak ngerasa tidak aman. Nah itu ya, mulai dia tidak merasa dia ini aman. Mulai dia merasa bahwa dia ini dalam kondisi yang bisa dikatakan hampir-hampir menuju kerentanan kayak gitu ya. Jadi ya dia harus berlaku pintar dong di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya pun orang ini tahu bahwa Aquarius di luar sana sedang berasmara dengan orang baru, dengan orang lain kayak gitu. Dia di sini menyelamatkan. Kalau Mari katakan dia di sini mulai cuek aja gitu ya, mulai belajar cuek di sana, tapi dia mulai mengamankan dirinya ya untuk masa depannya dia. Jadi mulai dia perhitungan dengan teliti gitu ya, mulai dia lebih detail lagi kayak gitu. Karena ya terlalu konyol kan kalau orang hanya bablas aja. Nah ini energinya dia tuh tidak mau lagi bablas, energi dia tuh lebih kayak yang terarah, tertib terhadap diri dia sendiri. Nah di situ ya. Jadi ini alih-alih banyak memberi, dia di sini mulai menyimpan atau jika bisa tuh mengambil. Nah gitu ya, jika bisa dia mengambil sebanyak-banyaknya untuk diri dia sendiri. Tapi itu tadi, tujuannya dia adalah kesejahteraannya dia di masa depan. Kenyamanannya dia itu untuk di masa depan. Nah di sana. Ini beberapa bahkan kayak yang mulai planning untuk berpisah gitu ya. Mulai planning dia untuk yang bercerai kayak gitu. Karena udah ngelihat nampak-nampaknya agak sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga atau dalam hubungannya dia bersama Aquarius ini kayak gitu ya. Nah Aquariusnya sendiri juga tahu banget apa yang sedang terjadi di antara mereka berdua. Saya rasa di sini kayak kemarahan itu ya, argumentasi itu memang tidak banyak, tetapi kalau Mari lihat di sini ada kayak gitu ya. Jadi ini dua orang yang sama-sama tahu hampir-hampir hubungan mereka itu tidak bisa diselamatkan gitu ya. Nah jadi caranya itu hanya menyelamatkan diri itu ya, hanya menyelamatkan diri, jangan sampai tumbang banget, jangan sampai hancur, jangan sampai yang rusak hidup itu hanya gara-gara hubungan ini ya. Itu pasangan sahnya Aquarius. Aquariusnya sendiri melihat pasangannya mulai berjarak dari dia, mulai perhitungan dari dia. Saya rasa mulai ketar-ketir dia ya, mulai ketar-ketir di sini gitu. Entah memang dari awal pasangan sahnya ini orangnya pelit kayak gitu ya, orangnya itu memang perhitungan banget gitu. Apa-apa dia itu mungkin mengharapkan hanya dapat dari Aquarius saja, entahlah di sana. Karena lagi-lagi ini ada kayak keegoisan memikirkan diri sendiri kayak gitu ya. Tapi ini tidak bisa dibilang egois, belum tentu juga ini egois yang negatif kayak gitu. Tapi ya tadi kan bahwa aku adalah orang bertanggung jawab bagi diriku. Nah, jangan-jangan yang kayak gitu. Makanya aku harus melakukan tindakan-tindakan yang itu menyelamatkan diriku. Nah, di sana. Jadi Aquarius ini kayak yang secara emosional gitu ya, secara ruang batin dia tuh kayak yang bilang bahwa enggak ada kebahagiaan lagi kami di sini gitu. Aku tuh kayak ngerasa bahwa aku tuh udah kayak hampa banget akan kasih sayang. Aku tuh udah hampa dengan cinta kayak gitu ya. Padahal aku tuh pengen, walaupun aku berselingkuh dengan orang lain, tapi aku tuh pengen bahwa hubunganku dengan sahku ini baik-baik saja kayak gitu ya.
Mungkin di sini ada niatan untuk rekonsiliasi, nggak tahu, nanti kita akan lihat bagaimana Aquarius dengan pasangan selingkuhannya, apakah dia telah meninggalkan selingkuhan dan kemudian adanya itikat untuk kembali kepada pasangan sahnya ini, nanti kita lihat ke arah sana. Tapi yang jelasnya Aquarius mengetahui bahwa ada yang tidak baik-baik saja di relationship mereka ini, kayak gitu ya. Ada yang baik-baik, ada yang tidak baik-baik saja di sana. Jadi kalau mari lihat, ini Aquarius sedang stres berat gitu ya. Dia kayak yang sedang depresi kayak gitu ya. Hatinya di sini tidak tenang, hatinya di sini tidak damai gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk dia bersedih hati di situ ya. Ada banyak alasan yang membuat dia menganggap bahwa dirinya layak untuk meratapi kehidupan relationship mereka ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini dalam kondisi batin yang saya rasa itu kondisi batin tuh yang nggak enak banget gitu ya. Hampir-hampir di puncak kesetresan gitu ya. Hampir-hampir ini berada di puncak yang berkemungkinan itu menghantam dirinya, merusak diri dia sendiri. Nah, itu ya gambaran dari Aquarius ini. Dia bisa kayak bilang bahwa sudah banyak hal yang aku lakukan di sini ya, aku memberikan perhatian, tetapi kok nampaknya tidak ada feedback balik. Nah, kayak gitu ya. Aku memberikan hatiku, aku memberikan cintaku kepada pasangan sahku ini, tapi nampaknya dia tidak berkenan gitu ya. Nampaknya dia itu kayak yang acuh banget. Kayaknya dia itu tidak lagi menganggap aku nih sosok yang penting bagi hidupnya dia. Tidak tahu ini apa yang terjadi, tapi yang jelasnya jauh sekali kata hubungan mereka ini dari kata-kata harmonis. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini mulai kayak takut akan masa depan gitu ya. Ini Aquarius kalau mari lihat. Dia di sini takut akan masa depan yang dimana di situ berbicara tentang perceraian. Nah, gitu. Karena dia ternyata di sini orangnya belum siap. Gitu ya, dia belum siap untuk hidup tanpa pasangan sahnya ini. Nah, di situ dia tidak siap ternyata. Nah, dia mau kembali hubungan mereka ini membaik lagi. Nah, gitu ya, atau minimal dia tuh ingin hidup dia pribadi ini baik-baik saja kayak gitu ya. Ini kalau saya lihat kondisi aman itu justru pasangan sahnya. Kondisi yang sedang galau, berantakan, out-outan itu menjadi gambaran Aquarius dan Aquarius ini justru di situ, gitu ya. Jadi ada problem berat. Sekarang sedang berada di problem berat. Ini Aquariusnya, gitu ya. Jadi dia kayak berharap bahwa mereka ini akan punya kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang sekarang ini, gitu. Namun boleh dikatakan di sini nihil dalam upaya. Entah Aquariusnya sudah patah semangat, entah Aquariusnya di situ udah kehilangan keoptimisan, mulai masuk ke pesimis gitu. Ini bisa kemudian Aquarius hanya harap saja gitu ya. Hanya kayak pikiran, angan-angan kayak gitu ya. Tapi agak kurang dalam tindakan nyata, bisa jadi di situ gitu ya. Atau memang ada tindakan nyata di sini, tapi tindakan nyata itu dibarengi dengan depresi ya. Tindakan nyata yang dilakukan Aquarius ini saya lihat lebih kayak cenderung ada memaksakan gitu, dengan ketidaktenangan, dengan rasa ketakutan di situ gitu ya. Ini bisa situasinya memang sudah bercerai ya, kondisinya bercerai atau sedang diambang perceraian, walaupun nafas dari Aquarius itu masih diarahkannya kepada hubungan sah ini. Masih ada keinginan biar terjadi perombakan, terjadi perubahan. Nah, kayak gitu. Minimal perubahan kepada dirinya dia. Jadi dia tuh kayaknya lagi kondisi membenci ya. Dia kondisinya membenci kondisi dan keadaan bersama dengan pasangan sah. Terutama dia ini kayak yang kesal dengan diri dia sendiri gitu ya. Ini bahkan bisa meratap-ratapi, aduh kenapa hidupku seperti ini, kenapa kisahku
apes seperti ini. Nah, ujar-ujar ngeblame diri, ujar-ujar yang merusak diri sendiri, saya rasa tak kunjung habis-habisnya ya, self talk gitu ya Aquariusnya gitu ya. Jadi ini kondisi hubungan yang tidak nyaman, kondisi hubungan yang tidak baik-baik saja, tetapi masih ada asa, masih ada harapan bahwa terjadinya perubahan-perubahan di sini gitu. Hampir-hampir putus asa ini Aquarius kalau mari lihat gitu ya. Oke, baik. Kita tinggalkan drama Aquarius bersama dengan pasangannya sahnya ini yang kondisi tidak baik-baik saja. Masuklah kita kepada pembacaan Aquarius bersama dengan selingkuhannya. Apakah hubungan dengan selingkuhan jauh lebih baik ya? Oke. Ini Nine of Wands, tapi posisinya kebalik ya. Pasangan selingkuhan, energinya di sini. Oh, saya rasa pasangan selingkuhan Aquarius ini orangnya cukup keras, gitu ya. Ini orangnya bisa mencoba untuk mendominasi hubungan, gitu. Tapi dia mendominasi hubungan di sini, maksudnya dia, ya lagi-lagi ya, semua orang itu akan melakukan sesuatu, tindakan-tindakan itu yang dia anggap terbaik bagi diri dia sendiri, embuhlah dengan orang lain kayak gitu ya. Jadi kalau mari lihat dia sebagai pasangan sebagai pasangan selingkuhan ini nampaknya itu tidak ada keseriusan di sini gitu ya. Bahkan orang ini bisa kayak yang bersyarat-syarat banget gitu. Walaupun dia tahu bahwa dia di sini pasangan selingkuhan, tetapi dia tegas kayak gitu ya. Ini orangnya tuh tegas banget gitu. Jadi dia tuh yang nggak kayak yang mencela-mencela, dia tuh nggak kayak orang yang terikut-ikut sajalah dalam permainan-permainan kayak gitu ya. Enggak, kalau mari lihat. Nah, jadi ini nampaknya kalau untuk hubungan mau serius-serius banget itu enggak ada kayak gitu ya. Ini hanya kayak hubungan main-main gitu. Ini bisa hanya kayak hubungan adanya timbal balik kayak gitu ya. Jadi kayak Aquarius, aku nih pengen bahagia gitu. Nah, sementara ini bisa ya, ini bisa, orang ini ternyata butuhnya tuh uang kayak gitu ya. Jadi dia memberikan dirinya dia memberikan waktunya kepada Aquarius, tapi ada imbalannya. Nah, untuk beberapa yang seperti itu. Atau untuk beberapa hanya akan melihat bahwa aku nih hanya selingkuhannya kamu, tidak mau memikirkan tentang masa depannya kita kayak gitu ya. Aku tidak mau memikirkan tentang aku harus bertanggung jawab terhadap kamu Aquarius kayak gitu ya. Aku tuh tidak mau konyol kayak gitu. Jadi dia ini kayak bilang bahwa tetap akan ada batasan antara dia dengan Aquarius. Jadi ini bukan seseorang yang pengemis cinta, di situ enggak. Mungkin mengemis uang bisa gitu ya. Tapi tanda kutip itu mengemisnya. Soalnya gini, dia bilang aku enggak, sorry lah ya, tidak bisa lah dikatakan mengemis ya. Karena dia bilang toh aku kan melakukan sesuatu di sini kayak gitu, jadi nggak bisa dibilang mengemis. Tapi karena aku melakukan sesuatu di sini, maka aku berhak dong mendapatkan imbalannya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk soal perasaan, saya rasa orang ini juga tidak terlalu pakai perasaan dan terhanyut dalam perasaan kayak gitu. Dia bisa aja punya cinta, bisa aja dia punya sayang ke Aquarius ini, tapi dia tuh ngotak, dia tuh nalar gitu lah. Jadi dia tuh bilang bahwa dia tuh tidak bisa hancur dalam hubungan asmara gitu ya, tidak bisa. Jadi dia di sini tuh pakai strategi gitu ya, dia di sini juga pakai pikiran, dia di sini tidak yang impulsif gayanya, dia tuh tidak yang konyol kayak gitu. Jadi lagi-lagi kalau memikirkan tentang masa depan dia bersama dengan Aquarius, itu tidak ada itu gitu ya, tidak ada ceritanya gitu. Tapi kalau hanya menjadi partner, hanya menjadi teman sekejap, teman senang-senang lah, ya itu bisa kayak gitu ya. Nggak ada cerita long term lah, nggak ada. Sewaktu-waktu pasangan selingkuhan Aquarius ini bisa berangkat ya, bisa pergi dari hidupnya Aquarius gitu. Dia bisa aja mendepak Aquarius ini keluar dari hidupnya dia kayak gitu ya. Jadi orang ini sadar banget dia sedang bermain apa, dengan siapa. Dia itu
sadar banget. Jadi dia bilang bahwa aku akan berlaku selayaknya ya memperlakukan hubungan perselingkuhan lah. Nah kayak gitu. Jadi kalau cerita berkorban-korban lah, ndak ada ini. Kalau mari lihat ya selingkuhannya Aquarius ini, aku akan berkorban, aku akan memperjuangkan kamu, aku akan pasang badan, aku akan menjadi kekasih setiamu. Di situ ndak ada gitu. Hanya kayak sekedar ya bisa di situ gitu ya. Dan bahkan beberapa ini bisa menilai negatif tentang siapa sih Aquarius ini gitu ya. Jadi ndak yang positif-positif aja dia anggap hubungan mereka ini gitu. Banyak negatifnya juga, maka dari itu dia tidak mempertimbangkan bagaimana kelangsungan masa depan hubungan dia bersama dengan Aquarius ini gitu ya. Coba kalau banyak hal positifnya ya. Coba kalau dia melihat bahwa hubungan ini hubungan potensial, udah pasti dia akan melakukan sesuatu di sini gitu ya. Udah pasti effortnya dia tuh akan banyak banget di sini. Beberapa ini ya waktu belakangan mungkin komunikasi tuh agak menghilang gitu ya. Komunikasi itu terjeda di antara mereka berdua, Aquarius dengan selingkuhannya ini. Udah bisa nih saling blokir kayak gitu ya. Bisa nih atau tidak blokiran tapi marah-marahan kayak gitu ya. Ada situasi yang menunjukkan ketidakjelasan. Nah gitu, pertemuan ini kayaknya jarang atau mungkin ini tidak ada gitu ya. Lah komunikasi aja kurang gitu ya. Konon lagi dalam artian pertemuan, perjumpaan, ya tentu aja lah ndak mungkin lebih intens pertemuan gitu kan. Dalam pertemuan pun pasti ada komunikasi, tapi di sini komunikasi janggal. Maka mari lihat memang relationship mereka belakangan ini tuh agak-agak kacau, agak-agak rusak di situ. Walaupun bisa jadi ini keduanya sama-sama stalking ya. Aquarius ataupun pasangan selingkuhannya ini bisa sama-sama stalking, tapi yang jelasnya selingkuhannya Aquarius ini memperhatikan banget ya bagaimana Aquarius gitu ya, mempertimbangkan banget bagaimana hubungan dia dengan Aquarius ini. Nah Aquariusnya sendiri saya rasa bisa ini agak overwhelming dia dengan hubungan perselingkuhannya. Bisa di sini dia agak banyak kesalnya juga gitu ya. Kalau mari katakan ya Aquarius ini bisa tuh gerak impulsif aja tuh, gerak tanpa pertimbangan panjang, apa untung rugi, apa konsekuensi. Saya rasa Aquarius tuh enggak sampai sejauh itu dia mikir tentang hubungan perselingkuhan dia ini gitu. Ya bisa ini kayak yang satu saat membawa penyesalan sendiri bagi Aquarius gitu. Apalagi jika ternyata Aquarius ini seseorang yang sedang mendamba-dambakan adanya pengganti pasangan sahnya dia, ini pasti akan kekecewaan lah ya menjadi jawaban bagi Aquariusnya gitu ya. Ini tuh kan ada Three of Swords di sana, kekecewaan, ada kekanak-kanakan. Jadi saya rasa Aquarius ini orangnya tuh belum siap ya. Dia tuh belum siap untuk masuk dalam hubungan cinta segitiga yang tricky. Hubungan cinta segitiga itu kan dia beda banget ya. Sedangkan hubungan orang yang single sama single gitu ya, tidak terlibat dalam urusan cinta segitiga aja tuh udah bingung gitu. Konon lagi kalau urusan cinta segitiga itu dia ada jurus-jurus kungfu tertentu tuh. Ya. Mesti ada jurus kungfunya itu. Jadi orang-orang yang cerdas yang bisa bermain-main di urusan cinta segitiga, orang-orang yang spiritualnya telah tinggi, jadi tahu bersikap, tahu berpikir gitu ya. Udah lepas dari udah kayak yang non dual cara pikirnya kayak gitu. Udah melampaui benar salah di situ ya. Nah itu baru bisa main-main urusan cinta segitiga. Tapi kalau ini ceritanya masih anak bawang, wah pening banget urusan cinta segitiga ini gitu ya.
akan mengkuras diri gitu. Dan itulah sekarang yang mari lihat dari Aquarius yang sedang dialami oleh Aquarius. Bisa dia ini bilang, aku tuh memang nggak mau cari suami, aku tuh nggak mau jadi istri seseorang gitu. Tapi Bu, ya dia itu mestinya begini, begitu, begono, kayak gitu ya. Ada banyak komplain-komplain di sana untuk beberapa, gitu ya. Ada kayak yang banyak energi ketidakpuasan ya kalau mari lihat dari Aquarius gitu. Jadi Aquarius ini bisa sedang apes banget dengan pasangan sah itu, hubungan out-outan dengan selingkuhan yang tadinya diharapkan bisa mendatangkan kebahagiaan, justru mendatangkan sebuah beban baru dalam hidupnya Aquarius ini. Jadi ya kan, perselingkuhan bukanlah menjadi jawaban atas kemumetan hidup kita ya. Jadi jangan coba-coba kalau kamu tuh ilmunya itu masih ilmu tingkat rendah kayak gitu. Jarang itu akan bisa membawa kebahagiaan. Nah kayak gitu, apalagi kalau ndak pakai nalar gitu ya. Kayak mari banyak persyaratan agar bisa mampu layak bermain-main, berbagi hati. Nah kayak gitu ya. Hanya orang yang bahagia yang mampu untuk masuk ke urusan cinta segitiga. Kalau orang yang merasa sengsara, orang yang banyak sedih-sedihnya, ndak cocok masuk hubungan cinta segitiga. Bisa akan menambahkan semakin banyak luka. Nah kayak gitu ya. Jadi dari energi Aquarius ini telah terbaca oleh kita gitu ya, bahwa ada konsekuensi yang berat kayak gitu ya. Ada konsekuensi tuh yang nampaknya bikin ego diri itu bisa kayak yang melumat diri sendiri. Nah di sana ya, ini mereka ini kalau mari lihat sebenarnya nggak pakai cinta ini, nggak pakai cinta ini dalam hubungan perselingkuhan ini, gitu. Nggak mungkin cinta yang seperti ini tuh nggak mungkin. Itu lagian nggak ada energi cupnya gitu ya. Secara teorinya tarot juga nggak ada energi cupnya di sini, hanya ada energi angin, energi api kayak gitu ya, energi ya kayak gitulah. Nah jadi bukan hubungan yang harmonis, bukan hubungan yang menyenangkan, bukan hubungan yang nampaknya bisa dijadikan sebagai pasangan potensial untuk dibawa ke masa depan gitu ya. Ini bisa makin out-outan hidup ya, dengan urusan cinta segitiga ini makin berantakan hidup. Nah itu bisa. Jadi pasangan selingkuhan pun tidak cinta, ini pun Aquarius pun tidak cinta gitu ya. Ini hubungan sedang mandek, ini hubungan bisa sedang marah-marahan gitu ya. Diartikan marahan ini dalam bentuk argumentasi berkepanjangan tak berkesudahan, atau justru di sini bisa ada energi silent treatment gitu ya. Diam-diaman tapi tetap kayak ngasih suntikan-suntikan energi yang Maria tangkap sini energi negatif kayak gitu ya. Justru energi negatif. Nah di sana. Jadi ndak oke banget lah. Oke baik. Tadi Mari belum baca ya. Nah tadi belum Mari baca kan, ini pembacaan untuk energi apa ya. Untuk Aquarius bersama dengan pasangan sahnya itu ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian di situ ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer. Ya, kemudian di situ ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di situ ada energi dari Leo. Energi Leo. Itu aja ya untuk Aquarius bersama dengan pasangan sahnya. Nah, kemudian untuk Aquarius dengan pasangan selingkuhannya ini ada energi dari Leo di situ ya. Kemudian energi dari Aquarius, Gemini, Libra, Aries di sana. Cancer di situ hadir sama Sagittarius ya. Itu bisa hanya sekadar energi, bisa memang menunjukkan zodiak gitu. Oke, itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.